Ermi Indonesia, patungan pulsa atau semacam apa itu loh, Anjir. patungan pulsa buat Heeh. Ermi ini negara lain, Heeh. biar bisa vote, biar bisa menang gitu loh. Halo, perkenalkan kembali, gua Angga Ampuh, host dari podcast ini, atau Kolom Podcast, alias podcast yang belum punya waktu tertib buat rilis tiap episodenya tuh kapan, per berapa minggu, per berapa bulan, per berapa dasawarsa. Kok dasawarsa sih? Oke, skip. Dan gue mau tanya dong, gimana 2022? Udah nangis belum nih? Kalau boleh kepo. Boleh jawab, boleh pandit. Iya, pandit jawab Halal Nehru. Pandit jawab Halal Nehru. Catatan Google Trends ini bilang, istilah cancel culture baru mulai populer di Indonesia pada awal Agustus, tepatnya tahun 2019, dan konsentrasinya ada di Pulau Jawa. Ini sebenarnya fakta yang nggak ngagetin sih, bahwa beberapa topik, beberapa isu itu lebih cepat, lebih masif bergulirnya di Pulau Jawa dulu gitu ya. Dan kenapa gue ngomongin cancel culture? Karena topik kali ini adalah kill your idol, atau substansinya atau pokok pembahasannya adalah cancel culture. Dan selamat datang di Kolom Podcast. Kenapa cancel culture? Karena salah satu pemimpin dunia, bahkan ya Barack Obama, itu ikut-ikutan ngomongin cancel culture. Di satu pertemuan yang ngebahas aktivisme remaja, Barack Obama bilang, cancel culture bukanlah aktivisme, karena menghakimi dan melempari orang dengan batu itu nggak akan ngebawa perubahan apapun. Ini gue kutip dari salah satu artikelnya Remo TV ya. Dan sebelum produksi episode ini gue sempat ngobrol sama dua fans yang sejatinya fans sih. Karena sampai hari ini di usia gue yang segini gue belum pernah merasa layak untuk disebut sebagai seorang fans gitu. Untuk apapun, untuk siapapun. Dan dua fans yang gue ajak ngobrol itu, yang pertama ada fansnya Twice, K-pop grup idol, Mas Fahmi namanya, dia domisili Jogja. Terus ada juga satu lagi fans JKT48. Dan gue ngobrol sama dua orang ini soal cancel culture. Gimana sih cancel culture bagi mereka yang benar-benar menganggap idolanya adalah hampir segala-galanya dalam hidupnya. Dan di episode 18 ini gue berkesempatan buat ngobrol sama penulis sekaligus seleb tweet yang piawai banget melahirkan tweet-tweet galau, tweet-tweet risau, sampai tweet-tweet yang wadaw. Mons Reza atau @monsreza, atau juga punya sapaan lain yaitu Bang Ikal. Ini rekaman obrolan gue sama Bang Ikal. Gue udah bersama peraih penghargaan viral dan email marketing Bronze dan Integrate Media Mix Silver. Ini adalah Faizal Reza alias Mons Reza. Bener nggak tuh tadi gue sebutin penghargaan yang pernah lo dapetin? Kelamaan itu udahlah, jangan bawa-bawa itulah, gue gitu udah nggak. Karena to be honest, gue untuk wawancara sama lu, untuk ngobrol sama lu nih, gue sempetin baca buku 4 Elemen, yang mana lu sempet nulis di situ juga. Ya, itu tahun berapa juga enggak? 2011. Buku tahun berapa itu tahun itu? Buku buat kita lagi buat sumbangan buat gempa Padang itu kan. Itu dulu kan sebenarnya kan dijualnya kan dalam bentuk e-book duluan kan. Sebenarnya e-book, niat awalnya e-book, cuman gara-gara ada satu teman kita yang punya duit lebih, makanya udahlah mending kita self publishing aja lah, kita kan selama ini belum punya buku, kita jadiin buku fisik aja gitu, akhirnya dicetak jadi buku fisik akhirnya. Tadinya rencana awal e-book, Oke. PDF gitu, dan semua keuntungan disumbangin buat gempa Padang. Bang Ikal, kita
Yes. Topiknya kan di episode 18 ini kita akan coba ngomongin cancel culture. Sebenarnya gue bukan memanfaatkan momentum ya Bang, karena di podcast ini di episode-episode sebelumnya semua topik yang gue bahas tuh bukan topik yang aktual gitu loh Bang, bukan yang lagi hype apa gitu. Gue ngejar naikin wave-nya gitu, enggak. Karena kebetulan ini gue udah dari bulan apa ya, dari akhir tahun kemarin gue tuh udah nyiapin topik ini. Yang bikin gue tertarik awalnya gitu untuk bahas kasus ini ketika ada kasus Zara ya pada saat itu. Terus ada satu sutradara ketika Zara lagi rame untuk cancel Zara, ternyata ada sutradara yang bilang ya udah nggak apa-apa ini bla 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 dengan pembelaannya dia gitu. Terus kayak oh iya ternyata si cancel culture ini punya angle lain, punya cara untuk bisa dimaknai dan dilihat dari cara yang berbeda gitu dibandingkan apa yang tersebar di internet. Gua mulai pertanyaan pertama ya Bang. Asik, silakan, silakan. Oke, lu pernah ngefans atau ngidol secara serius nggak sih Bang? Kalau gue sampai obses banget sih enggak, karena memang gimana ya, gue tuh dari dulu pandangan pribadi gue adalah semua orang sama aja sih. Sombong sih ini sih kesannya. Heeh. Cuman gue nggak pernah yang ngefans segitunya sama orang emang. Mm-mm. Ketika lu bilang semua orang sama aja sebenarnya nggak sombong sih karena memang pada dasarnya siapapun yang kita idolakan ya mereka selagi masih manusia ya sama kayak kita gitu nggak sih? Iya, ya, ya Mm-mm. gitu, benar. Ya gue lebih ke seperti itu. Gue ngefans secukupnya sih. Gue nggak yang sampai grogi. Oke. Mau Berarti itu lu berarti lu nggak politikus, mau pernah. itu penyanyi atau artis apapun, nggak pernah, nggak pernah. Kalau gue sampai ngefans banget, sampai stuck dan sampai gue ngadu banget, nggak Mm-mm. pernah. Oke, nggak pernah ya. Terus dari sudut pandang lu, fans itu harusnya ngapain aja sih Bang? Oh, oke, kalau gue, kalau pendukung fans harusnya gimana ya? Mm-mm. Ya itu dengan kalimat mendukung kan udah cukup jelasin, nggak? Mm-mm. Mungkin ya menonton karyanya, mendengarkan lagunya, mengapresiasi. Ya semua orang punya cara sendiri-sendiri sih. Kalau gue Mm-mm. cara buat nunjukin kalau dia itu kan sama kayak kalau kita nunjukin sayang lah, itulah sama kayak Mm. apa namanya ya, love language ya. Iya. Mm-mm. Ya gitulah, love language-nya orang kan beda-beda. Cara orang Mm-mm. ngefans juga beda-beda sih gitu. Oke, mungkin akan gua persempit ya. Kalau lo tadi Iya. bilang gua ngefans satu band, mungkin ya gua suka banget Dewa 19, gua suka banget Mm-mm. Toto gitu kan. Mm-mm. Ya cuman ya itu yang gua lakuin ya cuman ya gua baca hampir semua artikel tentang mereka, gua pengen tahu masa lalu mereka, pengen menyelami lebih dalam lah. Itu sih gampangnya kalau ngefans itu. Kalau gua sih kayak itu, selain menikmati karya-karyanya juga berusaha menyelami lebih dalam tentang makna di belakang karya itu gimana, di balik apa latar belakang penciptaannya itulah. Lu ngebedain nggak Bang, idola dan karyanya? Itu susah gua jawab sih karena gua nggak misain tuh kayak gimana, gua kurang paham gua terus terang gua. Contoh, gua Mm-mm. juga kasih contoh. Misain tuh kayak gimana? Misalkan ada musisi yang problematik, misalkan kayak Ahmad Dhani, Nah, ya heeh. orang yang kayak gitu, gua akan tetap Heeh. dengerin musiknya nggak? Ya Mm-mm. iya gitu loh. Berarti lu Tahu pisahin gitu ya gitu. maksudnya Misain berarti. Ahmad Dhani dan personal life-nya ya bodo amat gitu ya. Yang penting karyanya tetap gue nikmatin gitu. Ya, Ini gue sebelum ngobrol sama lo, gue sempat ngobrol sama dua orang bang, yang bisa dibilang ngefans banget lah. Nih yang pertama tuh dia ngefans sama Twice, K-pop idol gitu kan. Nah, bentar namanya tuh Fahmi. Ya gue udah bilang. Terus menurut dia karya dan juga si personal life idol tuh akhirnya jadi satu kesatuan gitu loh bang, jadi satu paket menurut si Fahmi fans-nya Twice ini. Nah, ya, terus sebelum masuk ke cancel culture lagi, Bang, kita lanjut lagi nih. ya. Kalau misalnya ngomongin idol yang bikin kesalahan, bahkan kasus, reaksi lu sebagai orang yang nggak ngefans-ngefans banget tuh gimana? Oh, melihat fenomena kayak gitu. Iya. Kalau gue sih ya wajar gitulah. Mm-mm. Gue balikin ke kayak ya semua orang juga punya salah kali gitu loh. Segampang itu gue slow itu gue memandang kesalahan gitu. Karena ya pasti ada alasannya enggak gitu loh. Gue itu selalu melihat, ini gue jawab lebih panjang lebar ya. Karena gue Mm-mm. selalu melihat sebuah karya itu ya nggak cuma what is nggak itu loh. Kalau kita Iya. ngomongin karya itu bukan cuma what is gitu loh. Cuman Mm-mm. di dalamnya ada SPOK, di dalamnya ada Mm-mm. subjek, ada predikat, ada objek, ada Mm-mm. keterangan. Mm-mm. Ngomongin film lah ya, yang paling gampang Iya. lah ya, No Mm-mm. Way Home lah ya. Mm-mm. Spider-Man itu tuh ngomongin apa? Dia ngomongin banyak, dia bukan cuma ngomongin superhero. Jadi Iya. di dalam film Spider-Man No Way Home ada kata kerja apa aja? Ada kata kerja apa aja sih, kayak menyelamatkan, mengenang gitu loh. Mm-mm. Ya Memproses banyak gitu loh. memproses kehilangan juga ya, Bang. Iya, itu banyak banget di dalam semua karya itu pasti ada SPOK-nya itu loh. Kita bisa bisa ngomongin apa ya?
ada trauma, ada Mm-mm. sedih, ada rasa bersalah, gitu loh. Karena di dalam karya itu ada banyak banget gitu loh, ada banyak pasti terbuat dari kepingan-kepingan kecil, kecil bahasa puitisnya seperti itu. Maksudnya ngelihat satu karya dan juga si kreatornya tuh nggak bisa cuman dari satu sisi ya, Bang. Benar. Dari jawaban-jawaban lu gue udah bisa tahu sih pertanyaan selanjutnya lu akan jawab apa. Gue harus tetap tanya nih ya. Boleh nggak sih ngatur idola tuh, ngatur idol tuh? Ya jelas enggak lah. Kenapa tuh? Ya apa ya? Ya kalau dia lo atur lo maunya gimana, dia jadi nggak punya ciri sendiri dong. Dia jadi nggak punya ciri sendiri dan jadinya lo juga bakal lo makan, yang bakal lo dengerin, yang bakal lo lihat jadinya hal-hal yang cuman sesuai dengan keinginan lo itu. Jadi nggak ada kejutan gitu loh. Kalau lo ngatur harusnya dia bikin musik yang kayak gini, Mm-mm. harusnya dia bikin film yang kayak gini. Ya kalau sekedar boleh atau enggak, gue ralat ya. Kalau boleh apa enggak, gue nggak punya hak buat bilang boleh atau enggak sih. Mm-mm. Sebenarnya mungkin silakan aja sih. Cuman kalau Mm-mm. mau idolnya mau dengerin atau enggak, mau nurut atau enggak, terserah gitu loh. Karena sekali lagi karya kan personal gitu. Tapi si Fahmi ini bilang kalau Jepangan kayak JKT-an boleh sebenarnya ngatur karena ada peran uang di dalam fans itu. Maksudnya kayak growth-nya si idol itu memang salah satu motor utamanya adalah uang dari fans-fansnya gitu. Jadi masih boleh lah walaupun nggak sampai yang mendalam gitu. Menurut lu fenomena ini atau yang kejadian di fansnya K-popan atau Jepangan ini tuh kayak gimana, Bang? Masuk akal sih kalau kayak gitu sih. Mm-mm. Masuk akal emang. Karena gue terus terang sebenarnya gue kurang paham gue dengan Mm-mm. itu, juga termasuk hal yang apa ya, termasuk hal yang pengen gue pelajarin sebenarnya. Kenapa Mm-mm. kayak fans K-pop semilitan itu sampai Mm-mm. bikin ini buat mendukung ininya, sampai buat apa ngebayar vote apa kemarin diceritain temen gue nggak Mm-mm. soal BTS tuh loh. Mm-mm. BTS gimana caranya dapat menang penghargaan apa itu loh. Itu padahal Anjir. cuma bisa diterima kalau pakai SMS gitu loh Ah, dari negara ah, tertentu, nggak bisa ah, dari Indonesia. Jadinya ARMY Indonesia itu ah, ah. kayak patungan pulsa atau semacam apa itu Oh, loh, anjir. patungan pulsa buat Ah, ARMY yang di negara lain ah, ah. biar bisa vote, biar bisa menang gitu loh. Ini untuk penghargaan yang mana ya, Bang? Lupa, gua kurang jelas. Gua juga Tapi pernah BTS menangin akhirnya. tetap nggak menang kayaknya kok. Iya, Mm-mm. tapi ya masalahnya ini cuma penghargaan yang cuma vote-vote gitu loh. Mungkin seperti itu. Gua Ah, ah. kurang paham Iya. detailnya. Cuman secara proses kira-kira seperti itu, sampai ARMY yang di sini ya ngebuin pulsa atau ngebuin data buat ARMY di negara lain, buat fanbase yang di negara ini, buat ngedukung semuanya. Karena di Indonesia nggak bisa gitu loh. Mm-mm. Sebelum informasi ini gue dapat dari lu, Bang, ya gue udah berpikiran bahwa fans BTS tuh sangat-sangat militan. Apalagi dengan informasi ini, gue kayaknya apa ya kata di atas militan ya? Maksudnya yang lebih ekstrem dari militan apa kayaknya? Mereka tuh bahkan punya grup WhatsApp dan grup lain atau grup apa Mm-mm. itu loh. Itu yang Mm-mm. beneran ya ARMY lintas negara. Soal cancel culture ini gue agak bingung sebenarnya karena di Urban Dictionary itu bahkan mencatat ada 16 definisi berbeda, Bang, soal cancel culture ya. Gue juga bingung. Ini dari artikel VOA Indonesia tuh bilang peneliti komunikasi sosial dan budaya dari UI, Devi Ramawati tuh bilang bahwa operasi dari cancel culture ini adalah dengan cara memotret, mempertontonkan, melabel dan mempermalukan orang tersebut di hadapan publik. Nah, kalau Ya, menurut lu, cancel culture ya tuh apa, Bang? sesimpel boykot massal sih. Boycott massal, oke. Ajakan untuk memboikot sih. Gampangnya kan seperti itu. Ya cara boikotnya ya ngomong orang ini kelakuannya gini, karyanya jangan dinikmatin lagi, mari kita tamatin karirnya. Udah, ya semacam itu. Dari sekian kasus cancel culture di Ya, beberapa negara dan juga di Indonesia, gue sebutin nih, Bang. Mungkin juga ya, lu udah tahu dan mungkin yang dengerin juga saat ini udah tahu gitu ya. Kayak Harvey ya, Weinstein untuk ya, pelecehan seksual dan juga di cancel tahun 2017 atau ya. pertama kali kalau nggak salah ini ya istilah si cancel culture ini nongol dan berhasil gitu sukses. Terus J.K. Rowling yang di-cancel karena komentarnya yang dinilai transfobia. Terus Hmm. Ellen juga karena pembiaran lingkungan kerja yang nggak sehat. Bahkan ngebiarin lingkungan kerja nggak sehat aja bisa kena cancel gitu. Gue kayak astaga. Dan yang paling legend sih untuk Indonesia sebelum ada istilah cancel culture tuh kayaknya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ya, Bang. Oh, nggak inget gua. Waktu Ah, apa kejadiannya? Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Terus Mulan Jamila. Oh, Sampai hari ini kan fans-fans militannya Maya masih Maya. suka hate speechin si Mulan gitu tuh kayak iya maksud gue kayak
anjir ini si Mulan di cancel dari kapan tahu tapi masih masih ada bahkan sempat jadi anggota legislatif kalau nggak salah ya si Mulan nih. Sekarang harusnya, Oh iya sekarang kah? harusnya Ah, Gerindra. terus Zara dan Gofar dan yang terbaru Ya, nih penyalin penyalin cahaya dan juga co-writernya gitu ya. Walaupun ada update lagi tadi itu ya, Ardito. Nah dari sekian nama yang gue sebutin bang, menurut lo ya, yang paling layak untuk di cancel tuh yang mana dan yang nggak layak di cancel tuh yang mana? Walaupun bukan keputusan lo juga gitu ya, ngerti nggak maksud gue? ya. Kayak yang Paham, ini paham, kayaknya paham. lebih masuk akal nih untuk di cancel gitu. Yang ini kayaknya enggak Ya, gitu. ya. Gue itu pada dasarnya nggak setuju nggak dengan Sama cancel sekali. culture. Sama sekali, gue Oke. nggak setuju dengan cancel culture. Gue sama Mm-mm. sekali nggak setuju. Mm-mm. Sebenarnya karena terlalu, buat gue ini pendapat gue ya, Mm-mm. bebas untuk disanggah, orang lain juga boleh berpendapat lain. Mm-mm. Kalau menurut gue terlalu sempit gitu loh. Mm-mm. Karena di dalam, oke lah, anggaplah penyalin cahaya ya, di Mm-mm. cancel gara-gara seorang pelaku kekerasan seksual menulis film tentang pelaku kekerasan seksual. Itu yang bikin orang-orang tega nge-cancel. Oke, cancel aja ini. Nggak apple to apple kalau sama J.K. Rowling. Kalau Mm-mm. J.K. Rowling kan filmnya bukan tentang transfobik gitu loh. Filmnya tentang lain. Ini Mm-mm. masalahnya pelaku kekerasan seksual nulis tentang, bikin film tentang kekerasan seksual, di Mm-mm. cancel aja ya. Mm-mm. Pendapat gue sih nggak sehitam putih itu gitu loh. Sekali Mm-mm. lagi, ini juga gue pengen pertanyaan juga sih Iya, sebenarnya sih. nggak apa-apa bang. Cancel culture sama kayak lo ngebully juga kan sebenarnya kan. Lo ngomongin, lo ngasih social justice kan. Lo Mm-mm. ngasih kayak penghakiman publik namanya kan. Iya. Lo ngasih penghakiman publik, ngomongin ini gini, padahal ya nggak sesimpel itu Mm-mm. masalahnya gitu loh. Ya sekali lagi, film itu kan kerja kolektif ya. Film itu kerja kolektif. Emang bener itu ceritanya gede tentang kekerasan seksual tuh nggak bisa Mm-mm. dibantah. Titik. Mm-mm. Kalau ngomongin pelakunya salah atau enggak, ya jelas salah. Mm-mm. Jelas salah. Mm-mm. Titik gitu loh. Nggak bisa dibelain itu loh. Mm-mm. Sama sekali nggak ada pembelaan yang Nggak ada layak lah. pembelaan. Apakah kekerasan seksual itu salah? Ya Mm-mm. salah itu loh. Mm-mm. Apakah seorang pelaku kekerasan seksual boleh nulis tentang kekerasan seksual juga? Ya nggak Mm-mm. pantas gitu loh. Mm-mm. Nggak Mm-mm. pantas, bener Iya. itu loh. Tapi itu bukan berarti bikin filmnya terus nggak boleh ditonton gitu loh. Mm-mm. Ngerti nggak? Itu sih, gue lebih ke seperti itu. Berarti dari sekian nama yang tadi gue sebutin, yang lebih bikin lu pengen komentar adalah soal penyalin cahaya dan juga co-writernya yang melakukan Benar, kekerasan seksual, bang. Gue pribadi, jelas. gue Ya, sampai hari ini belum dapat tulisan lengkapnya atau cerita lengkapnya si ya, kasusnya seperti apa gitu. Walaupun ya. gue sempat baca tweetnya Hana karena memang nggak layak juga ketika ada kasus kekerasan seksual kayak spill dong, pengen tahu itu nggak ada empatinya kan sebenarnya. Iya, bener Ah, ya. ah. Bener Jadi emang, nggak ada tapi empati. tapi maksudnya ketika kronologis dan segala macamnya kasusnya korbannya nggak usah di up nggak apa-apa, gue sangat setuju. Tapi yang gue bikin bingung tuh masih ada kerancuan. Gue yang masih bingung nih bang, si krunya nih tahu apa enggak si co-writernya ini punya kasus kekerasan seksual gitu sebelumnya. Nah, menurut lo krunya tahu apa enggak nih penting apa enggak atau Karena ya pada dasarnya gue nggak setuju kalau soal background check itu memang penting memang gitu loh. Background check itu penting. Mungkin kalau ngomongin soal bijaknya kayak gimana ya, sebelum kita bikin film tentang kekerasan seksual, baiknya jangan memang ditanya penulisnya gitu loh. Enggak background check. Intinya ya sikap gue kayak yang tadi gue bilang, nggak seorang pelaku kekerasan seksual seharusnya nggak layak buat nulis film tentang kekerasan seksual gitu. Oke, nggak Itu sih layak. nggak layak. Terlepas dari masih kosong, masih plot hole lah ya ibaratnya si krunya ini karena gue sempat baca tweet tuh yang bilang bahwa kekerasan seksual yang dilakuin sama si co-writernya ini udah dari 2019 diangkat di forum-forum segala macam. Cuman gue kayak kok belum nemu apa segala macam gitu loh bang. Jadi apakah itu juga karena ada beberapa orang, beberapa kelompok yang masih butuh untuk mereka akhirnya boleh nih melakukan cancel culture gitu tuh. Silakan aja sih sebenarnya sih. Cuman Pilihan personal ya. Iya, pilihan personal dan nggak perlu ayo cancel, ayo tetap nonton. Nggak bisa kayak itu juga karena semua orang pasti punya pertimbangan sendiri nggak. Kita nggak bisa paksa. Gue juga nggak bisa maksa bilang tonton aja lah, ini kan kerja kolektif gitu. Nggak bisa gue ngomong kayak gitu. Gue ngajak orang nonton juga nggak bisa juga. Tapi baik ya, kalau gue juga ngomongin soal angle gue di dalam film itu, ya ada banyak hal nggak yang terlibat, bukan cuma penulis cerita itu loh. Ada tukang lampu yang perlu bayar cicilan, ada tukang, ada audio man yang tetap butuh digaji gitu.
ada kru-kru kecil yang tetap butuh bayaran, yang tetap butuh gini, banyak banget gitu loh. Mm-mm. Banyak banget secara bisnis juga gitu loh. Banyak pertimbangannya gitu loh. Kalau misalkan Mm-mm. kalau ngomongin, gue kan tadi gue sempat bertanya-tanya gue. Anggaplah kemarin, Rachel Mm-mm. Fenya deh ya. Misalkan Rachel Mm-mm. Fenya deh. Mm-mm. Kemarin di cancel gara-gara kabur karantina, terus ternyata pengadilan ngebebasin dia dengan Mm-mm. alasan sopan, terus orang-orang mau nge-cancel Rachel Fenya gitu loh. Iya kan? Mm-mm. Misal nih ya, Mm-mm. misalkan gue pengen ngasih pemisalan, misalkan gara-gara itu terus misalkan dia depresi terus bunuh diri misalnya, Mm-mm. gimana coba itu? Karena kita nggak punya hak yang nggak punya hak sama sekali bahkan ya untuk menentukan orang lain tuh layak hidup apa enggak gitu ya. Maksudnya kayak Ya, 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 ke ya, situ ya. ke situ. Tapi bukan asal juga, karena kan sebenarnya kan cancel culture kan kenapa muncul cancel culture? Karena Mm-mm. kan hukumnya memang belum belum beres, nggak? Karena Iya. sistem hukumnya belum belum beres. Itu kan cancel culture kan sebenarnya bentuk ketidakpuasan publik kan, ketidakpuasan Mm-mm. sama hukum kan Mm-mm. sebenarnya. Ya kayak kekerasan seksual secara hukum susah, makanya akhirnya ya solusi gampangnya ya penghakiman massal loh, Gofar cancel loh, Iya. ya kayak maling maling motor deh, semuanya Mm-mm. deh digebukin. Yang terjadi sama cancel culture tuh ya kayak penghakiman massal yang menurut gua sebarbar itu loh, cuman beda beda ranah aja, beda beda tempat aja gitu loh. Cuman Tapi Bang, penyebabnya apa ya, ketidakpuasan sama hukum gitu loh. iya, oke. Nyambung ke hukum tadi ya. Nah, terus Iya. menurut lu apakah di Indonesia, kalau di beberapa negara kayak misalnya si Harvey atau beberapa nama yang tadi gue sebutin, atau bahkan menurut si fans Twice ini, kalau di Korea sana cancel cancel culture itu tujuannya bukan menyakiti atau melukai hidup idolanya Bang, tapi lebih ke ngasih kesempatan untuk introspeksi gitu. Kayak misalnya lu nggak boleh manggung nih berapa tahun, ya udah lu introspeksi bla 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 bla. Jadi nggak pengen menghancurkan si hidup dari idolanya gitu. Dan Hmm. kalau di Indonesia juga menurut si fansnya Twice ini itu belum bisa Hmm. nerapin, karena kalau di Korea nggak boleh manggung ya sampai nggak boleh manggung sama sekali gitu. Misalnya personel K-pop idol tuh ada 5, satu yang Hmm. bermasalah, ya satu itu Ya. di panggung sempat kejadian malah udah lu balik lagi sana nggak boleh manggung, yang 4 tetap manggung. Jadi nggak. Iya, maksud gue kayak apakah Ya, cancel ya, culture ya. yang terjadi selama ini di Indonesia tuh menurut lu efektif kah? Maksudnya tujuannya untuk membuat si idola itu nggak punya power lagi atau nggak punya pendapatan lagi, itu berhasil Hmm. apa nggak sih menurut lu selama ini Bang di Indonesia? Gua nggak bisa jawab sih, itu juga Mm-mm. terlalu lebar, terlalu luas, dan gua nggak punya pemahaman sedalam itu sih. Mm-mm, mm-mm, Nggak kalau kayak gitu. Karena mm-mm. ya pandangan gua kayak tadi, cancel culture lebih banyak mudorotnya gitu loh. Oh. Lebih lebih banyak itunya, lebih banyak, aduh gimana sih gitu loh. Gua tuh seapatis dan sepasrah itu nggak gitu loh. Jadi Iya. kayak aduh udahlah gitu loh. Mm-mm. Semacam gitu. Ya kalaupun dia dihukum, dia juga nggak perlu sampai ditutup semua rezekinya gitu loh, Mm-mm, mm-mm. nggak perlu sampai kayak gitu juga Iya. ya. Gue Makanya kalau sikap gue pada sebenarnya gue nggak pernah setuju sama cancel culture itu loh, karena ya oke. lo terlalu terlalu hitam putih itu loh, kalau Mm-mm, kalau ada orang salah dikit langsung semua dikorek masa lalunya gitu, mm-mm, sampai dibikin dia bener-bener nggak bisa nyari duit lagi gitu loh mm-mm. Apalagi tuh. maksudnya di kasus penyalin cahaya kemarin juga kan sempat sempat dibahas kreditnya udah dihapus ya kan sama Hmm. sama tim. Terus uangnya juga jangan dapat apa bla 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 bla. Nah, itu juga masuk ke omongan lu tadi ya, Bang. Kalau jangan sampai nutup keran rezeki juga, kayak dia udah kerja ya dia dapat hak uangnya dan segala macam gitu-gitu. Ya iya, Heeh. iya pasti lah, dia kan udah ngelakuin kewajibannya itu loh. Heeh, heeh. Kalau gue sih berpandangnya seperti itu ya. Cuman ya sah saja kalau menurut menurut ada yang bilang harusnya benar-benar ditarik semua gajinya, diambil, dia di blacklist dari Heeh. semua film, Heeh. terus dia nggak boleh kerja jadi penulis skenario lagi, Heeh. dia biar jadi jualan pecel lele aja, misalkan ada yang ngomong sampai kayak gitu. Ya Iya. terserah itu loh, pada intinya gue nggak mau ngatur, gue nggak mau ngatur orang mesti gimana, nggak itu. Ah, ah. Cuman sikap gue pribadi adalah gue nggak setuju sama Iya. culture, karena menurut gue lebih banyak mudorotnya itu loh ketimbang manfaatnya itu loh. Paham Bang, maksud gue juga pengen di podcast gue ini nyoba untuk ngasih sudut pandang atau angle-angle baru tentang cancel Hmm. culture gitu loh Bang, nambahin aja kayak orang-orang mungkin udah pada tahu ya hari ini cancel culture gitu, cuman
mungkin Iya, ada hal-hal yang bisa membuat mereka bisa jadi iya, bisa mengisi kekurangan yang mereka butuhin selama ini tentang cancel culture ini gitu loh. Karena tadi yang lu bilang jangan sampai ngorek-ngorek masa lalunya. Gue juga kayak beberapa kasus cancel culture gitu kayak Gofar misalnya. Gue iya, nggak suka sama Gofar, ya nggak suka tapi iya, bukan yang benci gitu loh. Tapi orang-orang yang kasusnya apa dibilang lagian mukanya begitu anjing kata gue. Lagian iya, ini terlalu dari dulu nggak lagian lagian nyambung. kata gue anjing. Lu maksud gue Iya, cancel culture kalau memang tindakannya yang salah, misalnya tindakannya itu iya, merugikan orang lain ya silakan. iya, Maksudnya hakimi dia dari perilakunya gitu, jangan dari hal-hal iya. yang lain yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Itu dia. Ya sama kayak yang tadi kan ya kayak gue bilang, Mm-mm, masalahnya orang-orang yang selalu heboh banget mm-mm, cancel culture itu mereka cuma fokus buat gebukin pelakunya, mm-mm. bukan melindungi korbannya. Nah, Ngerti nggak? mm-mm, Ya semacam itu. Sampai lupa buat ngelindungin korban, lupa buat berempati sama korban gitu loh. Ya mm-mm, kayak tadi yang dibilang mereka minta kronologi, mm-mm, buat apa sih minta mm-mm. kronologi gitu loh. Buat korban kan kayak anjir gue harus cerita lagi, anjir gue harus Iya, ketahuan pengalaman iya. memalukan yang gue pengen lupain gitu ya. Iya, biarkan aja itu jadi proses tuh loh. Emang orang kalau semua orang tahu, publik tahu mau buat apaan sih? Ya paling-paling cuma buat nambahin drama, buat nambahin bensin kan, buat nambahin Mm-mm, bensin, buat mm-mm. nambahin gebukin pelaku lagi kan gitu loh. Iya. Aduh, udahlah gitu loh. Mm-mm, Kalau ada kayak gini sih ya, gua sih lebih memilih berempati sama korban loh, mm-mm. bukan gebukin pelakunya Iya, gitu. berarti maksud gue tadi pertanyaan tentang kalau cancel culture di Indonesia nih pernah ada yang berhasil apa enggak, lu nggak bisa jawab juga ya Bang, karena Saiful Jamil kemarin juga kena term- cancel ya. Saiful Jamil, gue juga bukan pengikut dia dan penonton dia juga sih. mm, Tapi kayaknya mm. sekarang udah jarang kedengaran beritanya. Berarti mungkin dia cukup berhasil mungkin ya. Karena kan Em, dia kan ada acara kontrak TV-nya kan dibatalin katanya kan. oh iya, ha, ha. Iya kan kontrak acara TV di mana gitu katanya dibatalin juga kan. Dia cuma bisa di YouTube atau Mm, gimana gitu katanya. Meskipun banyak yang belum belum puas juga mm, katanya, banyak yang belum puas juga katanya. YouTube pun harus ditutup, dia ha, nggak boleh berusaha, dia nggak boleh, intinya dia nggak boleh muncul di dunia hiburan lagi ha, gitu. ha, ha, ha. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Ya terserah sih. Ya emang case by case sih, nggak sekali lagi juga nggak bisa dipukul rata, sama kayak semua hal juga nggak bisa dipukul rata itu. Mm, mm, mm. Terus, Ya mungkin karena beda aja gitu. oke, ke pertanyaan selanjutnya, pernah nggak lu memposisikan diri lu sebagai idola gitu? Enggak lah, gua nggak itu lah, gua biasa aja gua lah. Kenapa Enggak, Bang? beneran ini ya. Iya, Ya apa enggak itu loh, apa yang menarik dari mm, diri mm, gue cuma penulis kegalauan doang gitu. mm, Ya gue akuin ada sih, gue ada masa di mm, mana kayak orang ketemu gue tiba-tiba pengen meluk, tiba-tiba mm, pengen foto gitu. mm, Itu ada sih itu loh, mm, tiba-tiba pengen foto bang, foto dong bang gitu, mm, kayak gitu mm, itu emang ada ya, cuman ya mm. belum ngapain sih gitu loh, biasa aja kali gitu, karena gue pun juga ke orang lain juga seperti itu kan. Ya Iya, pekerjaan gue kan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan banyak artis, banyak mm, orang mm, terkenal, mm, banyak mm. politikus. Ya gue pun juga memandang mereka biasa aja gitu loh. Gue nggak menganggap mereka sebagai istimewa sampai gue harus gini-gini, enggak itu loh. Maka gue pun memposisikan diri gue seperti itu gitu Mm, mm. Nah, gampangnya. Jadi ya udahlah, kita sama lah, cuman bedanya lu artis, gue bukan mm. gitu. Terus Bang balik ke cancel culture ini menurut lu mungkin ada pendengar gue yang saat ini itu sudah sangat yakin, sudah sangat mantap bahkan dia mungkin sudah berkontribusi untuk beberapa nama yang di cancel gitu ya. Dia sempat ikutan. Ya, Pendengar gue nih mungkin ada yang udah ikutan terus gitu. Nah, ada nggak yang pengen lu sampein ke orang-orang yang sampai saat ini masih yakin dan masih mantap untuk melakukan cancel culture ke public figure yang melakukan kesalahan? intinya karena gua nggak setuju sama cancel culture ya, Mm-mm. pada dasarnya gua nggak setuju. Cuman ya gue pengen ngomong aja, cancel culture bukan hal yang efektif gitu loh. Mm-mm. Apa yang lebih efektif dari cancel culture menurut lu, Bang? Enggak, itu nggak akan bisa efektif itu loh. Cancel Mm-mm. culture tuh bukan hal yang efektif. Mm-mm. Gantinya apa? Gue Mm-mm. nggak tahu sih gitu loh. Mm-mm. Gantinya apa terus? Gimana cara memberi penghakiman atau hukuman buat Mm-mm. orang-orang yang berbuat kesalahan gini-gini? Gue Mm-mm. nggak tahu gitu loh. Mm-mm. Cuman jelas bukan cancel culture gitu loh. Itu sih lebih kayak gitu sih, nggak lebih ke Mm-mm. gue nggak tahu apa, karena ya gue di timeline di Twitter Mm-mm. termasuk adem lah, Mm-mm. gue bukan termasuk orang yang mengomentari semua hal dan harus menunjukkan sikap gue atas segala hal. Bahkan gue cenderung nggak peduli sebenarnya kan, karena gue Ya, old school nggak sebenarnya, itu oke. pemikiran gue itu. Gue sebenarnya segampang udahlah, semua orang bisa salah gitu loh, Mm-mm. gampang banget. Gue sesimpel itu sebenarnya. Iya. Semua orang bisa salah, kalau emang salah ya
ya udah mungkin lo hajar sekali cukup, nggak perlu Iya. sampai lo hajar berhari-hari. Kalau udah keterlaluan ya lo keplak, lo ajak duel, berantem, udah. Tapi setelah itu Mm-mm. ya udah biarin Iya. gitu loh. Iya. Lo nggak perlu sampai harus ngebunuh dia, harus ngelenyapin dia itu loh. Iya, kalau dari gua Bang, mungkin untuk yang sampai saat ini masih sangat yakin, masih sangat mantap dengan cancel culture, gue bisa nyampein kayak lebih fokus ke masalahnya mungkin ya, kalau bisa, kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa gitu Nah, tuh, yang iya, pengen gue fokus ke sampein. fokus ke kesalahannya lah, fokus ke Mm-mm. lo nggak bisa cuman yang tadi gue bilang, lo nggak bisa cuman ngehajar pelakunya gitu loh, lo nggak bisa cuman ngehajar pelakunya doang gitu loh. Mm-mm. Ada yang lain, lo harus ada yang harus mikirin yang lain juga, entah lo mikirin korbannya, Iya, entah lo juga harus ngelihat keluarganya itu loh. Karena iya. gue pernah sih nggak ngomong ini di Twitter, nggak, kita ini Mm-mm. manusia kok, nggak itu loh, Mm-mm. tangannya cuma dua, kakinya cuma Mm-mm. dua, Mm-mm. jangan punya mimpi ketinggian buat mengubah dunia lah gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Kita dari yang deket aja lah itu loh Mm-mm. ya. Gimana ya, ya terima aja kalau sekarang emang sistem kita emang sefaktab ini gitu loh, emang kayak gitu gitu. Iya, terus kalaupun ia harus melakukan, kalaupun ia mau melakukan, jangan karena ikut-ikutan lah ya, mudah-mudahan mah. Iya, karena semuanya emang kayaknya cuma ikut-ikutan ya Ya kan. mudah-mudahan sih enggak ya Bang, mudah-mudahan Iya, sih yang mudah-mudahan enggak, karena yang yang melakukan cancel kebaca, culture ini benar-benar mereka yang sudah nyari tahu, udah iya, baca-baca, bener-bener, udah iya, well educated lah iya. untuk soal kasusnya dan segala macam gitu. Karena emang yang sering terjadi, yang sering kelihatan ya, ini gue juga bisa bisa salah sih, cuman Iya, yang gue lihat cancel culture kebanyakan cuma dilakuin sama orang-orang yang lagi butuh samsak doang gitu loh, iya. orang-orang yang lagi butuh, lagi pengen ngebukin orang gitu. Mm-mm, mm-mm. Pertanyaan terakhir soal cancel culture nih Bang. Tadi juga udah lu mention sebenarnya. Percaya nggak Bang sama orang-orang yang sudah di cancel, orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, ini bisa jadi manusia yang lebih baik Bang, menurut lu Bang? Percaya aja sih, semua orang kan Mm-mm, pasti berubah sih, cuman ya mm-mm. karena dia bisa berubah jadi lebih baik, berubah jadi lebih brengsek lagi, lebih jahat lagi juga Bisa. bisa. Nggak ada yang Mm-mm, bisa jamin sih. mm-mm. Nggak ada yang bisa jamin juga itu loh. Cuman Tapi ya layak layak dikasih kesempatan pasti menurut lu? bisa. Semua orang layak diberi kesempatan lah. Mm-mm, Semua orang layak diberi kesempatan kedua lah. mm-mm, Semua orang layak. Siapa mm-mm, kita sampai kita nyetop. Udah lo nggak boleh di film lagi misalkan. Misalkan mm-mm, Benjamin misalkan. Udah lo nggak perlu mm-mm, liburan lagi. mm-mm, Ya siapa kita sih sampai mm-mm. kita punya hak kayak gitu sih itu loh. Nggak bisa. Itu. Jadi ya karena memang kita bukan orang yang bisa punya hak penuh untuk lu nggak layak dapat kesempatan, lu nggak bukan yang kayak gitu ya Bang. Iya, dan sekali lagi kayak emang lihatnya harus case by case sih, emang Mm-mm, nggak bisa mm-mm, dibuat tak sekali sekali mm-mm, lagi emang, apalagi yang berhubungan dengan kayak norma ya, berhubungan mm-mm, dengan jokes ya, kayak mm-mm, yang tadi deh, mm-mm, mm-mm, komeng katanya di cancel gara-gara ngomong bapaknya pengen ngintip anaknya itu loh, mm-mm, mm-mm. nyampe nggak di temen lo itu soal itu? Ini gue Ada baru tahu. Gue tadi sempat lihat meme-nya doang. Ardito di sebelah kiri, si Komeng di ya, sebelah kanan. Ketika Ardito yang melakukan ganteng, bla 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 bla. ya, Ketika Komeng yang melakukan bla 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 bla. Gue sempat lihat meme-nya doang, ya. belum tahu kasusnya gimana sih itu bang. Kasusnya lagi di acara ya, acara komedi gitu sih, acara Mm-mm. lawak kayak gitu Live. sih. Iya, acara live itu, terus Uh-uh. Komeng bilang ada cewek itu mau ke kamar mandi, Mm-mm. udah gue mau jagain biar nggak diintip orang, Mm-mm. daripada diintip orang mending diintip bapaknya gitu. Mm-mm. Walah. Ya joke yang kayak gitu, ya Uh-uh. emang sih. Cuman kan ini tuh kan joke yang beberapa tahun yang lalu nggak ada masalah, nggak? Mah, Iya nggak? betul betul betul. Jadi Uh-uh. ya emang norma itu loh. Lo Uh-uh. nggak bisa bilang yang dulu itu bener, yang sekarang itu salah, Iya. atau yang sekarang salah, yang dulu bener, nggak kayak gitu. Karena ya Mm-mm. namanya norma ya akan berubah terus gitu loh. Mm-mm. Beda. Lo film itu deh 5 cm deh, lo nonton nggak film 5 cm? Nonton. Gue baca bukunya juga kok. Mm-mm. Banyak juga. Mm-mm. Ingat nggak lo ada dialog si Zafran Mm-mm. ngebayangin Dinda. Aduh Dinda, pantatnya bagus, Gistring Iya. man, kayak gitu. Uh-uh. Lo bayangin kalau itu muncul sekarang kira-kira bakal kayak gimana? Iya makanya. Pasti Kayak, beda kan gitu loh. mm-mm. Creepy banget. Iya, Jadi iya, beda itu karena iya, norma berubah gitu loh. mm-mm. Gua nggak bilang yang sekarang lebih baik dan yang sekarang lebih liar, atau Uh-uh. dulu lebih enak sekarang lebih Iya, itu, nggak gitu juga, tapi emang beda gitu loh, lagi beda itu. mm-mm. Kayak semua film harus ada apa ya, harus ada representasi
black, harus ada Oh iya representasi iya. trans, harus ada representasi queer kayak Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sampai James Bond pun ada yang bilang sekarang harusnya ada black James Bond gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Susah emang gitu loh. Emang zamannya lagi beda. Lo nonton Uni nggak? Nonton gua. Nonton Uni Mm-mm. nggak? Kalian Nonton tahu kan nonton. kalau Uni juga disindir transfobik, serba salah emang. Mm-mm. Makanya cuman aduh gimana ya. Mm-mm. Debat ya mungkin valid iya, cuman debatable juga iya gitu loh. Iya, Dan ini debatable mungkin juga. iya, terakhir Bang untuk nutup case atau topik cancel culture ini, lu bisa kasih rekomendasi yang tontonan yang sekiranya bisa menggambarkan cancel culture gitu tuh, yang berhubungan sama topik, nggak harus berhubungan banget sih, tapi gue minta rekomendasian dari lu dua, boleh series, boleh film. Gone Girl deh, Gone Girl deh. Oke, Gun Girl Gone tuh Girl itu kan sedikit ngomong beneran. sedikit lu kasih tahu Gun Girl tuh tentang apa, terus ngomongin Gone apa. Girl kan tentang itu, tentang penulis, Mm-mm. penulis buku anak-anak kan. Mm-mm. Amy itu kan, Mm-mm. Amazing Amy. Mm-mm. Itu kan tentang penulis buku anak-anak yang dia kabur dari suaminya, dia Mm-mm. memasukkan Jangan penculikannya. detail-detail, Bang. Itu sebenarnya lebih ke ngomong gimana Oke. gerak, gimana berantakannya media sih, gimana media bisa memframing sampai nge-cancel satu orang, sampai dia nge-cancel suaminya, dia bisa Oke. memframing suaminya sebagai penculik, Mm-mm. pembunuh gitu Mm-mm. loh, Oke. semacam suami yang abusive kayak Oke. gitu. Baru itu sih gue yang kepikiran, itu film bagus tuh kok. Oke, Bang. Terima kasih nih, Bang, untuk pembahasannya, ngobrolnya. Hmm. Walaupun gue juga nggak tahu ada yang bisa didapat, nggak mudah-mudahan sih bisa nambah ya untuk yang ngedengerin ya. Karena jawaban lu tuh ya hampir sama semua kayak gua gitu tuh, hampir Iya, hampir iya, hampir iya, sama. Jadi gua nggak bisa ngasih pembandingnya gitu karena ya iya, gua hampir sepemikiran iya, sama lo. Tapi mudah-mudahan sih gue berharapnya paling dasarnya orang jadi paham cancel culture tuh ini gitu tuh. Paling iya. sederhana itulah dan selebihnya mungkin bisa nambahin layer-layer mereka dalam memberikan Ya itu aja pertimbangan. sih. Dan Ah, lo juga nggak punya kewajiban buat bikin orang-orang ngerti juga sih. Iya nggak? betul. Ah, ah. Yap, karena tamu di episode kali ini adalah salah satu junjungan gua untuk urusan film. Jadi rekomendasian tontonan di episode kali ini biar dia aja kali ya yang ngurus. Selebihnya buat yang mau usul topik atau kritik bisa email ke infokolum@gmail.com. Info COLUM atau bisa cari akun Twitter gua di @anggaampuh. Lu bisa sampein lewat DM, lu bisa sampein lewat mention ya. Terakhir, dan harus gua tekenin lagi, cancel culture ini fokusnya harus ke korban dulu, jangan ke pelaku. Gua Angga Ampuh untuk Kolom Podcast.